Di sebuah sudut kota kecil, terdapat warung kopi sederhana yang menjadi tempat nongkrong anak-anak muda setiap malam. Disinilah 5 sahabat berkumpul. Bimo, Tegar, Fandi, Andin, dan Vina. Mereka selalu datang membawa harapan untuk melarikan diri dari tekanan hidup. Tetapi malam itu segalanya berubah. Lo tau nggak, sekarang main slot gampang banget, kata Fandi sambil mengeluarkan ponselnya. Di layar terlihat aplikasi slot online dengan animasi warna-warni yang menggiurkan. Gue cuma modal 50.000, tapi menang 1 juta kemarin. Mata Tegar berbinar. Masa sih? Seriusan bisa kayak gitu? Fandi mengangguk. Serius, lo cuma butuh sedikit keberuntungan. Gue bakal kasih linknya kalau mau coba. Awalnya mereka semua skeptis. Tapi rasa penasaran dan mimpi uang cepat membuat mereka tergoda. Malam itu, satu persatu dari mereka mengunduh aplikasi yang sama, memulai perjalanan yang tampak menyenangkan. Bimo adalah yang pertama mencoba. Ia memasukkan Rp100.000 dari sisa uang jajannya. Dalam beberapa putaran, ia menang 3 kali lipat. Gila guys, gue dapet 300.000, serunya dengan penuh antusias. Mereka semua kagum, bahkan Andin yang biasanya paling bijak mulai berpikir untuk mencoba. Ya udah, gue juga coba, tapi cuma iseng, ya, katanya sambil tersenyum. Malam itu berakhir dengan gelak tawa dan kemenangan kecil. Mereka merasa menemukan solusi untuk masalah keuangan mereka. Namun, kemenangan itu hanyalah pancingan. Keesokan harinya, Bimo tidak bisa berhenti memikirkan mesin slot di ponselnya. Saat bekerja di bengkel ayahnya, ia diam-diam membuka aplikasi dan mulai bermain lagi. Awalnya, ia menang beberapa kali, tetapi dalam beberapa jam, semua uangnya habis. Ia mencoba menambah deposit dengan uang tabungannya, berharap bisa membalikan kalahan. Di sisi lain, Tegar dan Fandi juga mulai bermain lebih sering. Tegar bahkan rela tidak membeli makan siangnya hanya untuk menambah modal. Cuma butuh sekali menang besar, pikirnya setiap kali memasukkan deposit. Andin, yang awalnya hanya ingin bermain iseng, mulai merasakan sensasi yang sama. Ia menang beberapa kali, tetapi setiap kemenangan hanya membuatnya ingin bermain lebih lama. Vina, yang sebenarnya bekerja di sebuah toko pakaian, mulai tergoda saat melihat teman-temannya. Ia berpikir bahwa uang tambahan dari slot bisa membantu membayar hutang ibunya. Malam itu, mereka kembali berkumpul di warung kopi. Tidak seperti malam sebelumnya, suasana kali ini lebih serius. Wajah-wajah mereka terlihat tegang. Gue kalah banyak hari ini, kata Tegar sambil menghembuskan napas panjang. Modal gue habis semua. Fandi menepuk pundaknya. Sama Tek, tapi jangan berhenti. Gue yakin besok lo bisa balikin semuanya. Bimo, yang biasanya ceria, hanya diam. Ia juga kehilangan seluruh tabungannya hari itu. Namun, ia tidak berani mengaku kepada teman-temannya. Vina, yang baru memulai, merasa sedikit takut. Apa ini nggak bahaya ya? Kok gue jadi deg-degan? Andin mencoba menenangkan suasana. Udahlah, kita santai aja dulu. Anggap ini hiburan, jangan terlalu serius. Namun di dalam hati, mereka semua mulai merasakan tekanan. Mesin slot yang awalnya terlihat seperti permainan, kini berubah menjadi candu. Saat mereka pulang malam itu, masing-masing membawa beban pikiran. Kemenangan yang dulu memberi harapan, kini berubah menjadi tekanan yang tak terhindarkan. Mereka tidak tahu langkah kecil yang mereka ambil malam itu akan membawa mereka ke jurang kehancuran yang tak pernah mereka bayangkan. Hari-hari berlalu dengan suasana yang semakin mencekam bagi 5 sahabat itu. Perlahan, kehidupan mereka mulai berubah, tetapi bukan menjadi lebih baik. Keinginan untuk menang besar membuat mereka semakin terjerat, tanpa menyadari apa yang mereka korbankan. Bimo mulai mencari cara untuk mendapatkan uang tambahan. Ia meminjam uang dari teman-temannya, bahkan dari pelanggan bengkel ayahnya. Dengan janji akan mengembalikannya dalam seminggu. Namun, uang itu habis dalam sekejap di aplikasi slot. Setiap kekalahan hanya membuatnya lebih nekat, hingga ia berani mengambil uang dari laci kas bengkel. Ayah nggak akan sadar, gumamnya dengan tangan gemetar, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu perbuatannya salah. Tegar, yang bekerja serabutan, mulai menjual barang-barangnya. Handphone lama, sepatu kesayangan, bahkan motor miliknya dijual murah untuk mendapatkan modal bermain. Sekali aja, gua harus menang jackpot, pikirnya keras. Namun, setiap kekalahan hanya menambah luka di hatinya. Ia mulai menghindari keluarga dan teman-teman lain, merasa malu dengan kondisinya. Fandi menghadapi masalah yang lebih berat. Gajinya sebagai karyawan minimarket tidak lagi cukup untuk memenuhi kecanduan slotnya. Ia mulai meminjam dari rentenir, berpikir bahwa kemenangan besar akan melunasi hutangnya.
Tapi saat jatuh tempo tiba, rentenir itu tidak segan-segan mengancamnya. "Lu mau gue datangin rumah lu?" gertak suara di telepon. Fandi terdiam, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Vina dan Andin, meski tidak separah yang lain, mulai merasakan dampak dari kecanduan ini. Vina yang awalnya hanya ingin membantu ibunya, kini mulai tertekan karena uang gajinya habis sebelum akhir bulan. Ia bahkan mulai mencuri uang dari laci kasir di toko tempat ia bekerja. Sementara itu, Andin yang dianggap paling tenang mulai kehilangan fokus pada studinya. Ia melewatkan kelas-kelas penting dan mulai berbohong kepada orang tuanya untuk mendapatkan uang. Malam itu, mereka berkumpul lagi di warung kopi. Tidak ada tawa seperti dulu. Suasana penuh ketegangan dan rasa putus asa. "Gua udah nggak tahu harus gimana," keluh Tegar sambil menundukkan kepala. "Motor gua udah nggak ada. Sekarang gue jalan kaki kemana-mana." "Gue juga," saut Fandi pelan. "Rentenir udah ngancam gue. Kalau gue nggak bayar minggu ini, gue nggak tahu apa yang bakal terjadi." Bimo diam saja, matanya terlihat kosong. Ia tidak berani mengaku bahwa ia telah mencuri dari bengkel ayahnya. Sementara itu, Vina terlihat gelisah. "Gue takut ketahuan. Kalau bos gue sadar uang toko kurang, gue pasti dipecat." Andin mencoba memberi semangat, meskipun ia sendiri mulai hancur. "Kita harus cari cara buat balikin semua ini. Kita nggak bisa nyerah sekarang." Namun mereka tahu bahwa kata-kata itu hanyalah penghiburan semu. Jalan yang mereka tempuh sudah terlalu jauh. Di tengah rasa putus asa, Fandi tiba-tiba punya ide. "Kita patungan aja. Masukin semua uang yang kita punya ke satu akun, terus main bareng. Siapa tahu jackpot." Mereka saling pandang, ragu-ragu. Namun, ide itu terdengar seperti jalan keluar terakhir. "Gue setuju," ujar Tegar akhirnya. "Daripada main sendiri-sendiri, mending kita bareng-bareng." Vina dan Andin mengangguk meskipun rasa takut masih menghinggapi mereka. Bimo yang merasa tidak punya pilihan lain ikut setuju. Malam itu, mereka mengumpulkan semua uang yang tersisa. Jumlahnya tidak banyak, hanya cukup untuk beberapa kali putaran. Dengan harapan besar, mereka memainkan mesin slot itu bersama. Awalnya mereka menang kecil, tapi seperti biasa, kemenangan itu hanya menjadi pancingan. Dalam beberapa menit, uang itu habis tanpa sisa. "Gua nggak percaya," gumam Bimo dengan wajah pucat. "Kita nggak dapat apa-apa?" Tegar menendang kursi dengan marah. "Sialan, mesin ini nipu." Vina mulai menangis, sementara Andin hanya menatap layar dengan kosong. "Apa yang kita lakuin?" bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. Malam itu, mereka pulang dengan rasa putus asa yang semakin dalam. Di setiap langkah mereka, beban hutang dan rasa bersalah terus menghantui. Namun jauh di dalam hati mereka, ada suara kecil yang berkata, "Coba lagi. Mungkin besok keberuntungan akan datang." Kegagalan mereka malam itu hanya menjadi awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Satu persatu dari mereka mulai mencari cara untuk kembali ke permainan. Meski mereka tahu bahwa mesin slot itu hanya mempermainkan mereka, kecanduan dan harapan palsu sudah mengakar di dalam hati. Bimo mulai bekerja lembur di bengkel ayahnya, berharap bisa mendapatkan uang tambahan tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, pikirannya terus dipenuhi oleh suara mesin slot dan bayangan kemenangan besar. Saat malam tiba, ia tidak tahan lagi. Bimo mengambil uang dari laci bengkel untuk kedua kalinya, kali ini dalam jumlah lebih besar. "Cuma sekali ini," gumamnya sambil menatap uang di tangannya. "Kali ini, gue pasti menang besar." Namun, beberapa jam bermain, uang itu habis tanpa sisa. Bimo menatap layar ponselnya dengan putus asa. Ia tahu bahwa jika ayahnya mengetahui apa yang telah ia lakukan, konsekuensinya akan sangat buruk. Yang sudah di bawah tekanan rentenir, mulai mengambil langkah yang lebih nekat. Ia meminjam uang lagi dari orang-orang di sekitarnya, termasuk teman-teman lama yang sudah lama tidak ia temui. Ia memberikan alasan-alasan palsu, seperti butuh uang untuk membantu keluarganya yang sedang sakit. Namun, semua uang itu habis dalam hitungan jam di mesin slot. Tegar kini terlihat semakin tidak terurus. Ia tidak lagi peduli pada penampilannya. Wajahnya terlihat lebih kurus dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Setiap hari ia menghabiskan waktu untuk mencari barang-barang yang bisa dijual. Ia bahkan mendatangi teman-temannya yang lain untuk meminjam uang. "Ayolah, gue cuma butuh 100.000, kata Tegar kepada salah satu temannya, Ardi. "Buat apa, Gar? Gue dengar lo sekarang jadi kecanduan slot," balas Ardi dengan nada curiga. Tegar mencoba tertawa. "Apaan sih? Enggak, ini buat makan, Kok." Ardi hanya menggelengkan kepala. "Sorry, nggak bisa bantu." Andin dan Vina juga tidak jauh berbeda.
Andin yang awalnya paling tenang, mulai kehilangan kendali. Ia mengambil uang dari dompet ibunya, berbohong bahwa uang itu digunakan untuk biaya kuliah. Vina di sisi lain terus mencuri dari toko tempat ia bekerja, meskipun ia tahu bahwa bosnya mulai curiga. Malam itu di warung kopi, mereka kembali berkumpul, tetapi suasana semakin berat. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit. Hanya suara-suara dari warung di sekitar yang terdengar. "Gua nggak tahan lagi," ujar Vina akhirnya dengan suara bergetar. "Gue takut ketahuan. Kalau bos gue tahu gue ngambil uang toko, gue bisa masuk penjara." "Lo nggak sendiri, Vin," saut Fandi. "Rentenir udah datengin rumah gue. Mereka ngancem bakal ngerusak barang-barang di rumah kalau gue nggak bayar minggu ini." Andin menggelengkan kepala pelan. "Gue nggak tahu kenapa kita bisa kayak gini. Semua ini gara-gara mesin sialan itu." Bimo yang biasanya lebih banyak diam akhirnya angkat bicara. "Gue punya ide." Semua menoleh padanya. "Kita cari cara buat dapat modal besar. Nggak usah main kecil-kecilan lagi. Kalau kita bisa dapat jackpot sekali aja, semua hutang kita bisa lunas." Tegar mengernyit. "Maksud lo gimana?" "Kita patungan lagi. Tapi kali ini, kita akan main di akun yang lebih gede. Biar peluang menangnya lebih besar." "Duit dari mana, Bi?" tanya Andin. "Lo sendiri kayaknya udah nggak punya uang." Bimo tersenyum tipis. "Kita bisa cari. Gue tahu tempat pinjam uang yang nggak pakai banyak syarat." Mereka semua saling pandang. Ide itu terdengar gila, tetapi di tengah keputusasaan, mereka merasa tidak punya pilihan lain. Malam itu mereka pergi ke sebuah tempat yang tidak asing bagi Fandi, sebuah gudang kecil di pinggir kota yang dijaga oleh pria berbadan besar. Fandi mengenalkan mereka kepada seorang pria bernama Pak Edi, seorang rentenir yang terkenal memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. "Lo yakin mau pinjam segini?" tanya Pak Edi sambil menatap mereka dengan tatapan dingin. "Yakin, Pak," jawab Bimo dengan suara tegas, meskipun tangannya gemetar. Pak Edi tersenyum. "Oke, tapi gue nggak main-main soal pembayaran. Kalau telat bayar, lo semua yang bakal gue cari." Mereka mengangguk, mencoba menutupi rasa takut mereka. Uang itu akhirnya cair, dan mereka langsung menggunakannya untuk bermain. Namun, seperti yang sudah bisa ditebak, uang itu habis lebih cepat dari yang mereka kira. Tidak ada jackpot, tidak ada kemenangan besar, hanya kekalahan yang semakin menumpuk. Di malam yang sunyi itu, mereka semua pulang dengan wajah pucat. Mereka tahu bahwa langkah yang baru saja mereka ambil telah membawa mereka semakin dalam ke jurang keputusasaan. Malam setelah mereka kehilangan semua uang dari pinjaman Pak Edi, kecemasan mulai menghantui mereka satu persatu. Tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Suara denting mesin slot terus bergema di kepala mereka seperti mimpi buruk yang tak berujung. Bimo terjaga sepanjang malam di kamarnya, menatap gelap tanpa harapan. Ia tahu bahwa keesokan harinya mereka akan menghadapi ancaman nyata dari Pak Edi. Dia bahkan mulai membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka gagal membayar. Pukulan keras, ancaman yang lebih mengerikan, atau lebih buruk lagi, kehilangan nyawa. Pagi itu di warung kopi, mereka kembali berkumpul. Tidak ada obrolan santai seperti biasa, hanya kesunyian mencekam yang membungkus mereka. Wajah-wajah mereka terlihat lebih suram dari biasanya. "Kita harus gimana sekarang?" Vina memecah kesunyian dengan suara parau. "Kalau kita nggak bayar, Pak Edi pasti bakal cari kita semua." "Ada yang punya ide?" tanya Fandi sambil memijat pelipisnya. "Gue beneran nggak tahu mau ngapain." Tegar menatap mereka dengan mata merah, tanda ia belum tidur semalaman. "Kalau kita kabur gimana?" "Kita pergi ke kota lain, biar Pak Edi nggak bisa nemuin kita." "Itu ide paling bodoh yang pernah gue denger," balas Andin tajam. "Pak Edi punya orang-orang di mana-mana. Lo pikir kita bisa lari dari dia?" "Gue cuma bilang, daripada mati di tangan dia, mending kita cari tempat aman dulu," jawab Tegar dengan nada defensif. Bimo, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Kabur nggak akan menyelesaikan apa-apa. Kita butuh uang untuk bayar utang ini, titik." Semua menoleh padanya. "Duit dari mana, Bi?" tanya Vina dengan nada putus asa. "Kita semua udah kehabisan uang. Lo mau nyuri lagi dari bengkel bokap lo?" Bimo menghela napas panjang. "Gua ada satu ide, tapi ini nggak gampang." Bimo menjelaskan bahwa ia mendengar ada seorang pemain slot di kota mereka yang sering menang besar. Nama pria itu adalah Herman, seorang pemain veteran yang dikenal dengan julukan Raja Jackpot. Konon, Herman memiliki trik atau strategi rahasia yang membuatnya selalu menang. "Kalau kita bisa ketemu dia dan dapat triknya, kita mungkin bisa menang besar," kata Bimo dengan nada serius. "Tunggu, lo mau bilang kita minta bantuan Herman?" tanya Fandi skeptis. "Bukan minta bantuan," jawab Bimo.
Kita cari tahu gimana dia bisa menang. Kalau perlu, kita paksa dia buat kasih tahu caranya. Semua terdiam. Ide itu terdengar gila, tetapi di tengah keputusaan mereka merasa tidak punya pilihan lain. Malam itu, mereka mulai mencari informasi tentang Herman. Mereka pergi ke warnet, tempat para pemain slot biasanya berkumpul, mencari petunjuk. Setelah beberapa jam, mereka akhirnya mendapat informasi bahwa Herman sering bermain di sebuah kafe internet kecil di pinggiran kota. Mereka menunggu di sana hingga akhirnya Herman muncul. Ia adalah pria paruh baya dengan penampilan lusuh, tetapi ada aura misterius yang membuat mereka penasaran. Herman duduk di salah satu komputer, memasang headset, dan mulai bermain dengan tenang. Bimo memberi isyarat kepada yang lain untuk mengikutinya. Mereka duduk di meja dekat Herman, mengamati setiap gerakannya. Sesekali, Herman tersenyum tipis saat melihat angka-angka di layar. Setelah beberapa saat, Bimo mendekatinya. "Mas, boleh nanya sesuatu?" tanya Bimo dengan nada sopan. Herman menoleh dengan mata tajam. "Apa?" "Kami dengar Mas sering menang besar di slot. Bisa kasih tahu gimana caranya?" Herman tertawa kecil. "Kalau kalian pikir ada trik ajaib, kalian salah. Mesin slot itu nggak bisa ditebak. Tapi Mas selalu menang," setelah tegar. "Pasti ada sesuatu yang Mas tahu kan?" Herman menghela napas, lalu menatap mereka satu persatu. "Dengar, kalau kalian beneran mau tahu rahasianya, kalian harus siap dengan konsekuensinya." "Apa maksudnya?" tanya Andin bingung. "Main slot itu nggak cuma soal keberuntungan atau strategi," jawab Herman dengan nada serius. "Ada harga yang harus dibayar, dan kalau kalian nggak siap bayar harganya, lebih baik kalian berhenti sekarang." Mereka saling pandang, bingung dengan kata-kata Herman. Namun sebelum mereka sempat bertanya lebih jauh, Herman berdiri dan pergi begitu saja. Kata-kata Herman meninggalkan teka-teki yang menggantung di benak mereka. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan harga yang harus dibayar? Kata-kata Herman terus terngiang di kepala mereka sepanjang malam. Ada harga yang harus dibayar. Apa maksudnya? Rasa penasaran bercampur ketakutan perlahan menguasai mereka. Bimo merasa bahwa Herman menyembunyikan sesuatu yang penting. Ia yakin Herman tidak sekadar berbicara soal uang atau kerugian biasa. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk mencari Herman kembali. Dengan bantuan seorang teman lama Fandi, mereka menemukan rumah Herman di sebuah gang sempit yang gelap dan sepi. Rumah itu tampak seperti tidak terurus, dengan dinding berjamur dan pintu kayu tua yang berderit. Mereka mengetuk pintu dengan hati-hati, tetapi tidak ada jawaban. "Kita coba masuk aja," usul Tegar. "Gila loh, kalau dia marah kita bisa apes," balas Vina, yang mulai merasa gugup. Namun, sebelum mereka memutuskan untuk pergi, pintu tiba-tiba terbuka. Herman berdiri di sana dengan wajah lelah, tetapi matanya tetap memancarkan ketajaman yang sama seperti sebelumnya. "Kenapa kalian di sini lagi?" tanyanya datar. "Kami butuh jawaban, Mas," jawab Bimo tegas. "Apa maksud Mas soal harga yang harus dibayar? Kami udah terjebak terlalu dalam, dan ini satu-satunya cara buat keluar." Herman menatap mereka dalam-dalam, seolah menimbang sesuatu. Akhirnya, ia menghela napas dan membuka pintu lebih lebar. Masuk. Di dalam rumah Herman, suasana terasa aneh. Udara dingin seperti menusuk, dan ruangan itu penuh dengan barang-barang aneh. Lilin-lilin hitam, cermin retak, dan foto-foto tua yang tak jelas siapa pemiliknya. Herman mempersilahkan mereka duduk di lantai. "Kalian masih muda, tapi udah masuk ke dunia ini. Dunia yang gak bakal kasih kalian jalan keluar." "Apa maksud Mas?" tanya Andin, bingung. Herman mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, lalu mulai bercerita. "Mesin slot itu cuma alat buat menarik orang-orang bodoh yang gak tahu apa-apa. Tapi kalian harus ngerti satu hal, semakin kalian tergoda, semakin besar harga yang harus kalian bayar." Vina gemetar. "Harga apa Mas? Duit?" Herman tertawa kecil. "Duit itu cuma awal. Kalau kalian terus main, kalian bakal kehilangan lebih dari itu. Waktu kalian, pikiran kalian, bahkan jiwa kalian." Semua terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. "Kalian tahu kenapa gue selalu menang?" Herman melanjutkan. "Karena gue udah bayar harganya. Gue kehilangan segalanya. Keluarga gue, teman-teman gue, bahkan kesehatan gue. Gue cuma tinggalin satu hal, rasa takut." Herman kemudian mengungkapkan bahwa untuk terus menang, ia membuat semacam perjanjian gelap. Ada ritual tertentu yang harus dilakukan, dan itu melibatkan pengorbanan. "Kalau kalian beneran mau coba, gue bisa tunjukin jalannya," kata Herman dengan nada dingin. "Tapi ingat, sekali kalian masuk, nggak ada jalan keluar." "Pengorbanan apa?" tanya Bimo dengan suara bergetar. Herman memandang mereka dengan tatapan tajam. Sesuatu yang berharga.
Bisa orang, bisa waktu hidup kalian, bisa juga jiwa kalian sendiri. Tergantung seberapa besar kalian mau menang. Mereka terdiam, mencerna apa yang baru saja didengar. Apakah mereka benar-benar ingin melangkah sejauh ini hanya demi membayar utang? Kita nggak bisa balik sekarang, kata Bimo akhirnya. Kalau kita nggak lakukan ini, kita bakal mati juga di tangan Pak Edi. Gue nggak yakin, Bi. Vina berkata pelan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Gue nggak mau kehilangan semuanya. Lo pikir kita masih punya pilihan? Fandi memotong. Nada suaranya penuh putus asa. Kita udah terlanjur masuk ke lubang ini. Herman memperhatikan mereka dengan tatapan dingin. Jadi gimana? Kalian mau lanjut atau enggak? Di akhir malam itu, mereka membuat keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Mereka sepakat untuk menjalani ritual yang dimaksud Herman, tanpa tahu bahwa langkah ini akan membawa mereka semakin dalam ke jurang kehancuran. Malam itu, setelah kesepakatan dibuat, Herman membawa mereka ke sebuah tempat terpencil di pinggir kota. Sebuah bangunan tua bekas pabrik yang sudah lama ditinggalkan. Lampu remang-remang dari senter yang dibawa Herman menjadi satu-satunya penerang. Apa yang bakal kita lakukan di sini? Tanya Vina dengan suara gemetar. Diam dan ikuti instruksi gue, jawab Herman dengan nada tajam. Kalau kalian ragu, sekarang waktunya mundur. Tapi kalau kalian udah siap bayar harga, ini jalan satu-satunya. Tidak ada yang menjawab. Mereka semua tahu mundur bukanlah pilihan. Herman membawa mereka ke sebuah ruangan kecil di dalam bangunan itu. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh beberapa lilin merah yang sudah menyala. Di tengah ruangan ada meja kayu tua dengan simbol-simbol aneh yang tergurat di atasnya. Duduk, perintah Herman. Mereka duduk melingkar di sekeliling meja, saling bertukar pandang penuh kecemasan. Herman kemudian mengeluarkan sebuah kantong kecil dari sakunya. Isinya berupa bubuk hitam yang ia taburkan di tengah meja, membentuk lingkaran. Ini adalah pemanggil, jelas Herman sambil menyalakan sebatang dupa. Ritual ini akan membuka jalan bagi kalian untuk menang terus, tapi hanya jika kalian mau memberikan sesuatu yang berharga. Bimo, yang penasaran bertanya, maksud lo, kita harus kasih apa? Nyawa? Herman menatapnya tajam. Bukan selalu nyawa, tapi sesuatu yang paling berharga buat kalian. Bisa waktu hidup, kenangan, atau orang yang kalian sayang. Kalian sendiri yang akan tahu saat waktunya tiba. Herman mulai membacakan mantra dalam bahasa yang mereka tidak mengerti. Suara Herman menggema di ruangan, membuat udara di sekitarnya terasa semakin berat. Vina mulai gemetar ketakutan, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Tiba-tiba, ruangan menjadi sangat dingin, dan lilin-lilin merah itu menyala lebih terang. Bayangan-bayangan aneh mulai menari di dinding, seolah-olah ada sosok tak terlihat yang mengintai mereka. Sekarang, taruh tangan kalian di atas lingkaran, kata Herman. Dengan ragu-ragu, mereka semua meletakkan tangan di atas lingkaran yang terbentuk dari bubuk hitam itu. Ketika tangan mereka menyentuh bubuk, mereka merasakan sensasi aneh, dingin yang menusuk sampai ke tulang. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di dalam kepala mereka. Suara itu tidak berasal dari Herman, tetapi dari sesuatu yang tidak terlihat. Suara itu terdengar lembut, tetapi penuh kekuatan, seperti bisikan dari kegelapan. Apa yang kalian inginkan? Tanya suara itu. Menang, jawab Bimo tanpa ragu. Apa yang kalian tawarkan? Lanjut suara itu. Disinilah mereka mulai merasakan tekanan. Tawaran ini bukan hal sepele. Mereka harus memberikan sesuatu yang benar-benar berharga. Vina mulai menangis. Gue nggak tahu apa yang gue punya. Tegar, yang biasanya paling santai, terlihat pucat. Kalau gue kasih sesuatu, apa itu bakal hilang selamanya? Suara itu tertawa kecil, seolah menikmati ketakutan mereka. Segala yang kalian berikan akan menjadi milik kami. Pilihlah dengan bijak. Bimo adalah yang pertama mengambil keputusan. Gue akan kasih waktu hidup gue. Ambil 5 tahun, gue nggak peduli. Asal gue bisa bayar utang gue dan keluar dari masalah ini. Ruangan tiba-tiba bergetar dan suara itu terdengar puas. Permintaan diterima. Bimo tiba-tiba merasakan tubuhnya melemah. Ia jatuh ke lantai, terengah-engah seperti kehilangan sebagian energi hidupnya. Tetapi di saat yang sama, ia merasakan sesuatu yang aneh. Keyakinan bahwa ia akan menang mulai merasuk ke dalam dirinya. Melihat Bimo, yang lain mulai merasa panik. Tetapi mereka tahu, mereka tidak punya pilihan lain. Vina dengan suara bergetar berkata, "Gue kasih kenangan masa kecil gue. Ambil semua kenangan gue tentang keluarga gue asal gue bisa lepas dari ini." Sekali lagi ruangan bergetar dan Vina tiba-tiba terdiam. Ketika ia membuka mata, air matanya mengalir. Gue lupa gimana wajah ibu gue, gumamnya pelan.
Satu persatu, mereka membuat pengorbanan. Fandi menyerahkan rasa takutnya, dan Tegar menyerahkan hubungan dengan orang-orang terdekatnya. Setiap pengorbanan membuat ruangan semakin gelap, tetapi suara itu terdengar semakin puas. Sekarang, perjanjian selesai, kata suara itu akhirnya. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Tapi ingat, setiap kemenangan memiliki konsekuensi. Kami akan kembali ketika waktunya tiba. Ketika ritual selesai, mereka semua keluar dari bangunan itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, mereka merasa lega karena akhirnya memiliki harapan untuk keluar dari masalah mereka. Tetapi di sisi lain, mereka tahu bahwa mereka telah menyerahkan sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka ambil kembali. Di kejauhan, Herman memperhatikan mereka dengan senyum tipis. "Selamat datang di dunia baru kalian," gumamnya pelan. Setelah ritual malam itu, hidup mereka mulai berubah. Bimo, yang biasanya selalu kalah, kini mendapati dirinya menang besar di setiap permainan. Jackpot demi jackpot menghampirinya. Wajahnya, yang selama ini murung karena beban utang, kini dipenuhi kegembiraan. "Akhirnya," seru Bimo sambil memandangi layar ponselnya. Nominal saldo di akunnya terus bertambah. Begitu pula dengan yang lain. Vina, Fandi, dan Tegar mulai merasakan hasil dari ritual yang mereka lakukan. Setiap taruhan mereka menghasilkan kemenangan besar. Namun di balik kemenangan itu, ada sesuatu yang mengintai. Vina merasa ada sesuatu yang aneh sejak ritual itu selesai. Dia mulai lupa hal kecil, seperti di mana dia menyimpan dompet atau kapan terakhir kali dia berbicara dengan ibunya. Tetapi yang paling membuatnya takut adalah saat dia menyadari bahwa dia tidak lagi bisa mengingat nama lengkap ayahnya. "Gue kayak kehilangan bagian dari diri gue," kata Vina pada Tegar. Tegar, yang mulai dijauhi oleh teman-temannya tanpa alasan jelas, hanya mengangguk. "Sama, Vin. Gue ngerasa semua orang di sekitar gue mulai menjauh. Bahkan bokap gue nggak mau jawab telepon gue lagi." "Tapi lo menang terus, kan?" potong Fandi dengan nada sinis. "Itu yang penting sekarang. Jangan terlalu dipikirin." Namun, di balik kata-katanya, Fandi juga merasa ada yang salah. Sejak ritual itu, ia kehilangan rasa takut. Awalnya, ia menganggap itu sebagai keuntungan. Ia bisa bermain tanpa khawatir kalah. Tetapi kini, ia mulai melakukan hal-hal nekat, seperti memasang taruhan besar tanpa berpikir panjang. Bimo menjadi orang yang paling menikmati perubahan ini. Dalam waktu seminggu, ia berhasil melunasi sebagian besar utangnya. Bahkan, ia mulai membeli barang-barang mahal seperti motor sport dan pakaian bermerek. "Lihat, gue bilang ini bakal berhasil," katanya sambil memamerkan kunci motor barunya kepada teman-temannya. Namun, kemenangan itu mulai membuatnya lupa diri. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar, terus-menerus bermain tanpa henti. Wajahnya yang dulu penuh semangat kini terlihat lelah dan kusut, tetapi ia tidak peduli. Malam itu, saat Bimo sedang bermain di sebuah kafe, tiba-tiba listrik padam. Layar ponselnya mati, meninggalkan dirinya dalam kegelapan total. "Apaan nih?" gerutunya. Ia mencoba menyalakan ponselnya, tetapi layar hanya menampilkan bayangan hitam. Di tengah bayangan itu, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah wajah samar yang tersenyum padanya. "Bimo," suara lembut tapi menyeramkan terdengar dari layar. Bimo terlonjak kaget, menjatuhkan ponselnya ke lantai. Ketika ia mengambilnya lagi, layar sudah kembali normal, dan saldo akunnya bertambah secara misterius. Tetapi perasaan takut mulai merasuk ke dalam dirinya. Di tempat lain, Fandi mengalami kejadian serupa. Saat sedang memasang taruhan besar, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari belakang. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, tetapi cermin di depannya menunjukkan bayangan hitam besar berdiri di belakangnya. "Lo nggak bisa kabur," bisik bayangan itu sebelum menghilang. Sementara itu, Vina semakin kehilangan dirinya. Ia bahkan lupa ulang tahun adiknya sendiri, yang selalu ia rayakan setiap tahun. Ketika ia mencoba mengingat, kepalanya terasa sakit, seperti ada sesuatu yang memaksanya melupakan kenangan itu. Beberapa hari kemudian, Herman muncul di hadapan mereka lagi. Ia terlihat lebih tenang, tetapi ada sesuatu yang membuatnya terlihat lebih gelap. "Bagaimana? Kalian menikmati kemenangan kalian?" tanyanya dengan nada dingin. Ini nggak kayak yang gue bayangin," keluh Vina. "Gue lupa banyak hal. Gue ngerasa kosong." "Gue juga," tambah Tegar. "Semua orang menjauh dari gue. Apa ini bagian dari perjanjian itu?" Herman tertawa kecil. "Kalian udah tahu risikonya dari awal. Nggak ada yang gratis di dunia ini. Setiap kemenangan butuh pengorbanan." "Terus, apa yang bakal terjadi selanjutnya?" tanya Bimo, yang mulai merasakan ketakutan menguasai dirinya. Herman memandang mereka satu persatu.
Nikmati kemenangan kalian selagi bisa. Karena ini baru permulaan. Kemenangan demi kemenangan yang mereka alami kini mulai terasa seperti kutukan. Meskipun saldo di akun mereka terus bertambah, kehidupan mereka di dunia nyata semakin kacau. Bayangan hitam, bisikan menyeramkan, dan perasaan kehilangan mulai menggerogoti jiwa mereka. Bimo kini menjadi semakin paranoid. Ia mulai melihat bayangan hitam di setiap sudut kamar, bahkan ketika ia bermain slot di tengah malam. Suatu malam, ia mendengar suara langkah berat di luar jendelanya. "Siapa itu?" serunya dengan suara gemetar. Ia memberanikan diri mengintip keluar, tapi yang dilihatnya hanyalah bayangan dirinya sendiri di kaca. Namun ketika ia berkedip, bayangan itu berubah menjadi sosok hitam dengan mata merah menyala. "Bayar! Harganya!" Sosok itu berbisik sebelum menghilang. Ketakutan itu membuat Bimo mulai kehilangan akal sehat. Ia berhenti tidur, takut sosok itu akan datang lagi. Sementara itu, Vina mulai merasakan efek yang lebih mengerikan. Ia tidak hanya lupa hal-hal kecil, tapi juga mulai kehilangan kenangan besar dalam hidupnya. Suatu malam, ketika sedang berbicara dengan ibunya, ia menyadari sesuatu yang membuatnya panik. "Ma, kok aku lupa wajah papa?" tanyanya dengan suara bergetar. Ibunya hanya terdiam, menatap Vina dengan tatapan khawatir. "Papa kamu meninggal 5 tahun lalu, Vina. Kamu lupa?" jawab ibunya pelan. Vina terdiam. Ia tahu bahwa ia seharusnya ingat itu. Tapi kenangan tentang ayahnya benar-benar hilang dari pikirannya. Ketika ia mencoba mengingat, kepalanya terasa sakit seperti ditusuk ribuan jarum. Tegar, yang selama ini mencoba menutupi ketakutannya dengan bersikap santai, mulai merasakan teror yang lebih nyata. Malam itu, ketika ia sedang berjalan pulang, ia merasa ada yang mengikutinya. Ia menoleh, tapi jalan di belakangnya kosong. Namun, ketika ia melangkah lagi, suara langkah itu semakin dekat. Ia mempercepat langkahnya, tapi suara itu semakin keras, seperti ada seseorang yang berlari mengejarnya. "Siapa?" teriaknya sambil berbalik. Di sana ia melihat sosok bayangan hitam yang berdiri diam, menatapnya tanpa wajah. Sosok itu perlahan mendekat, dan Tegar merasa kakinya lumpuh, tidak bisa bergerak. "Jangan lari, Tegar!" Suara itu berbisik, membuat bulu kuduknya meremang. Fandi, yang awalnya paling optimis dengan ritual ini, kini mulai merasakan efeknya. Ia tidak bisa lagi merasakan emosi apapun. Kemenangan yang ia dapatkan tidak lagi memberinya kebahagiaan, hanya kekosongan. Malam itu, ia duduk di kamarnya, memandangi layar ponselnya yang menampilkan saldo besar. Tapi di sudut layar, ia melihat sesuatu yang aneh. Angka-angka saldo itu berubah menjadi kata-kata. "Bayar dengan nyawa." Fandi terlonjak mundur menjatuhkan ponselnya. Ketika ia mengambilnya lagi, layar sudah kembali normal. Namun ia tidak bisa mengabaikan pesan itu. "Apa ini semua sepadan?" gumamnya sambil memandangi dirinya di cermin. Di cermin, ia melihat wajahnya sendiri, tetapi matanya berubah menjadi hitam sepenuhnya. Herman kembali menemui mereka di sebuah kafe, tempat mereka biasa berkumpul. Kali ini wajahnya terlihat lebih gelap, lebih menyeramkan. "Apa yang terjadi sama kita?" bentak Bimo. "Gue lihat bayangan-bayangan aneh. Gue nggak bisa tidur. Apa ini bagian dari perjanjian itu?" Herman hanya tersenyum dingin. "Kalian tahu ini bukan cuma tentang kemenangan. Ritual itu membutuhkan pengorbanan. Semakin besar yang kalian menangkan, semakin banyak yang kalian bayar." "Pengorbanan apa?" teriak Vina. "Kenapa gue kehilangan ingatan gue?" "Kalian tidak hanya kehilangan ingatan," kata Herman dengan nada rendah. "Kalian kehilangan bagian dari jiwa kalian. Itu harga dari keserakahan kalian." Mereka semua terdiam, merasakan ketakutan yang begitu dalam. Malam itu, mereka mulai menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari perjanjian ini. Ritual itu telah mengikat mereka, dan bayangan gelap yang terus mengintai mereka hanyalah awal dari konsekuensi yang lebih besar. Kemenangan yang mereka anggap sebagai keberuntungan berubah menjadi bumerang. Masing-masing dari mereka kini menghadapi kenyataan bahwa perjanjian ini bukan hanya soal uang, melainkan soal hidup mereka. Ketakutan, penyesalan, dan kegelapan mulai menyelimuti hari-hari mereka. Bimo yang terus-menerus dihantui sosok bayangan hitam, kini mulai kehilangan kontak dengan kenyataan. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya semakin pucat. Malam itu ia terbangun dengan dada sesak. Di kamarnya, ia melihat bayangan itu lagi, berdiri di sudut ruangan. "Bimo, waktumu hampir habis." Bayangan itu berbisik, suaranya seperti desis ular. Dengan panik, Bimo mencoba berlari keluar kamar, tapi tubuhnya seperti ditarik kembali oleh kekuatan tak terlihat. Ia jatuh ke lantai, kejang-kejang, sementara suara tawa menyeramkan memenuhi ruangan. Esok paginya, teman-temannya menemukan Bimo tak bernyawa di kamarnya, dengan mata terbuka lebar seolah ia mati dalam ketakutan.
Kematian Bimo membuat Vina semakin ketakutan. Ia merasa dirinya terkurung dalam lingkaran yang tak bisa ia lepaskan. Setiap kali ia mencoba untuk menjauh dari slot online, ia merasakan tubuhnya seperti terbakar. Malam itu, ia bermimpi dirinya berdiri di tengah lingkaran api. Di sekelilingnya ada suara-suara menyeramkan yang terus memanggil namanya. Vina, kau tidak bisa lari. Ketika ia terbangun, ia melihat bekas luka bakar di lengannya. Ia menangis dalam ketakutan, menyadari bahwa perjanjian itu bukan hanya dalam mimpi. Tegar, yang mulai merasa kehilangan harapan, memutuskan untuk mencari jalan keluar. Ia mendatangi Herman dengan emosi meluap. Herman, lo bohongin kita. Lo tahu apa yang terjadi sama Bimo? Dia mati, man, teriak Tegar. Herman hanya menatapnya dengan dingin. Itu bagian dari perjanjian. Dia sudah melampaui batas. Apa maksud lo? Gimana caranya gue keluar dari ini semua? Kau tahu jalan keluarnya, Tegar, kata Herman sambil tersenyum menyeramkan. Tapi itu membutuhkan pengorbanan. Malam itu, Tegar membuat keputusan nekat. Ia memutuskan untuk melakukan ritual tambahan yang diajarkan Herman, berharap bisa melepaskan diri. Namun, ritual itu justru membawa kengerian yang lebih besar. Ketika Tegar selesai melafalkan mantra, bayangan hitam muncul di belakangnya, menatapnya dengan tatapan kosong. Pengorbanan diterima, suara itu bergema, sebelum tubuh Tegar ambruk ke lantai. Fandi kini menjadi satu-satunya yang tersisa. Ia melihat kematian Bimo dan hilangnya Tegar dengan penuh ketakutan. Namun, ia juga sadar bahwa uang yang mereka dapatkan mulai menghilang dari akunnya secara misterius. Apa-apaan ini? Fandi berteriak sambil memandangi layar ponselnya. Saldo yang tadinya ratusan juta, kini tinggal ribuan rupiah. Fandi mencoba menarik uang yang tersisa, tapi transfernya selalu gagal. Malam itu, ia mendengar suara ketukan keras di pintunya. Ketika ia membukanya, tidak ada siapapun di sana, hanya ada secarik kertas yang bertuliskan, "Saldo hidupmu sudah habis. Bersiaplah menerima bayaran terakhirmu." Setelah kehilangan Tegar dan Bimo, Vina kini diliputi amarah. Ia mendatangi Herman dengan penuh emosi, berharap ada jawaban atas semua kekacauan ini. "Herman, lo yang bikin kita masuk ke neraka ini. Gue bakal bikin lo bayar semuanya." Herman hanya tersenyum sinis. "Aku hanya pembawa pesan, Vina. Kalian yang memilih jalan ini. Uang besar selalu datang dengan harga yang besar pula. Tapi kenapa kami? Kenapa kami yang harus menderita?" "Kalian tamak," jawab Herman dingin. "Dan tamak selalu membawa kehancuran." Malam itu, suara teriakan pecah di depan kos Vina. Warga yang marah datang berbondong-bondong dengan membawa obor, bambu, dan senjata seadanya. Kabar tentang kematian Bimo, Tegar, dan Reno telah menyebar luas, termasuk rumor bahwa semua ini adalah akibat dari ritual gelap yang melibatkan Herman. Orang tua dari korban-korban itu berada di barisan depan. Ibu Tegar menangis terseduh-seduh sambil membawa foto anaknya, sementara ayah penuh amarah dengan parang di tangannya. "Mana Herman? Dia harus bertanggung jawab atas semua ini," teriak seorang warga. "Anak-anak kita mati gara-gara dia. Dia yang ngajarin mereka main slot dan bawa mereka ke ritual setan itu," teriak yang lain. Vina dan Fandi terpojok. Di dalam kos, Vina dan Fandi gemetar ketakutan. Mereka mendengar amarah warga yang semakin mendekat. "Gimana ini, Pen? Kalau warga tahu kita terlibat, kita juga bisa dihabisi," bisik Vina dengan wajah pucat. "Kita nggak bisa lari, Vin. Ini semua salah kita juga. Kalau kita nggak ikut-ikutan Herman, semua ini nggak akan terjadi," jawab Fandi dengan suara bergetar. Namun, sebelum mereka bisa mengambil keputusan, pintu kos mereka digedor keras oleh warga. "Keluar kalian! Kita tahu kalian juga bagian dari ini," bentak salah seorang warga. Vina dan Fandi akhirnya keluar dengan tangan terangkat memohon ampunan. Orang tua Tegar langsung menyerang mereka dengan cacian dan tangisan. "Kalian temannya anak saya, kenapa kalian biarin dia terjebak di jalan ini?" teriak Ibu Tegar sambil memukul-mukul Vina. Fandi mencoba menenangkan warga. "Kami juga korban, Bu. Semua ini gara-gara Herman. Dia yang bawa kami ke perjanjian stan itu." Warga yang marah akhirnya menyerbu rumah Herman. Rumah tua itu kini penuh dengan teriakan dan suara pintu yang didobrak. Herman, yang awalnya tenang, mulai panik melihat kerumunan warga masuk ke rumahnya. "Kalian gak ngerti apa-apa," teriak Herman sambil mundur. "Aku cuma kasih mereka jalan buat kaya. Kalau mereka nggak kuat bayar harganya, itu salah mereka, bukan aku." Namun, warga tidak mau mendengar pembelaan. Maju dengan parang terangkat. "Kamu yang ngajarin anak-anak kami buat main judi haram itu. Kamu yang bikin mereka mati." Herman mencoba kabur, tapi warga mengepungnya.
Ia akhirnya terpojok di ruang tengah rumahnya, di depan sebuah altar besar yang penuh dengan benda-benda mistis. Semua ini salah kalian juga. Anak-anak kalian serakah, sama seperti kalian semua. Herman mencoba membela diri, tapi itu hanya membuat warga semakin marah. Tanpa ampun, warga menyerang Herman. Mereka memukul dan menendangnya dengan penuh amarah. Lilin-lilin di altar jatuh dan api mulai menyebar ke seluruh ruangan. Vina dan Fandi yang ikut dibawa warga hanya bisa menyaksikan dengan ngeri. Vina memejamkan matanya, tak sanggup melihat Herman dipukuli hingga tak bergerak lagi. Ketika api semakin besar, warga mulai mundur, meninggalkan rumah Herman yang terbakar. Tubuh Herman tergeletak di tengah altar, terbungkus oleh api yang melahap segalanya. Setelah kejadian itu, Vina dan Fandi dibawa ke balai desa untuk diadili. Orang tua masing-masing hadir, wajah mereka penuh kecewa dan sedih. Ibu Fandi juga menangis melihat anaknya yang penuh luka. Fandi, kenapa kamu nggak cerita ke kami? Kita keluarga, kita harusnya hadapi ini bareng-bareng. Fandi menunduk, air matanya mengalir. Aku takut, Bu, aku malu, aku nggak mau ngerepotin kalian lagi. Warga akhirnya memutuskan untuk memaafkan Vina dan Fandi, dengan syarat mereka harus bekerja keras untuk menebus kesalahan mereka. Beberapa bulan kemudian, Vina dan Fandi mulai membangun kehidupan baru. Mereka bekerja keras di pasar untuk melunasi utang mereka kepada warga. Hubungan mereka dengan keluarga masing-masing perlahan membaik.